Tapi nak bodoh melok ngarep, pasal 29 kan tak. Nak 28 ya ngawur. Ning ora 28. Akhirnya bareng Nabi itu perang Badar ini ruwono. Niku Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang. Orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, "Ma tarona, cara kowe piye?" Akhirnya Sa'd bin Mu'adz angkat bicara. Kita ini mun iman mbek jenengan. Mumpun bener kitab sing jenengan betul. Kita ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa Israel. Nabi Musa kon perang dhewe ngadepi kaum napa Jabbar. Lagi bener malih cerita kula. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kula sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Quran wis tertanam ning Ansor. Buktinya ketika memberanikan diri dari orang Ansor kita ndak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Jadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran. Ya Rasulullah kita ini ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan. Pun sampean ngaji ikhlas mon ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hak bau dianggap napa? Nyindir. Wong Jawa, wong Arab, sandunya iku padha, nek keyakinan bener. Iku nek ati elek iku kesimpulannya salah. Jadi keyakinannya bener tapi kesimpulannya salah. Saiki sampean tak bedheki, Nabi Musa itu para pangeran to ora? Para. Nak ndonga mesti disebadani to ora? Disebadani. Tongkate Nabi Musa itu sakti to ora? Sakti. Mergo perang mbek kaum Jabarin sausé ngalahno Firaun, sausé nenggelamno Firaun ning laut napa? Merah. Pikirane wong Bani Israel kan sause nalono Fir'aun iku Allah dawuh ya qaum idkhulul ardal muqaddasatal lati napa katabahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa Israel. Wana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina mergo dari tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa. Mulane wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Perkarane yo ngono tenan, Pak. Nek seneng ae kudu melok-melok gitu ngene. Wong ada dadi wong bodho, perkarane ora wedi. Tapi nek tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam ya turunan Bani. Nah kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan, nak urun oleh. Nak urun oleh, tapi ora usah melok manggon wong ora napa. Orang apa? Bani Israel. Padahal apa? Ya qaumul khulul ardal muqaddasatal lati katabahu lakum. Jadi bumi Israel itu mau khusus bangsa Bani Israel. Jadi nak gue ngerasa anak itu unggul ametong, gitu. Pokoknya rasa melo-melo, anak turun juga naik. Tapi gue jelas katabahu al ardal muqaddasatal lati katabahu. Wong Bani Israel cerdas-cerdas. Iku wis iman. Musa, gue ku jaduk konco akrabe pangeran. Lah opo nglibat awak-awak. Alahno dhewe wae, fadhab antawara buka. Ki berangkat dhewe wae. Engko nek wis bar ngandani aku, kok aku tak melok buka kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ngajari, lho jaduk kok perang ada dhewe anak wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kok film-film Siliwangi, Kamandano sing menangan. Ora usah nglibatno napa? Jadi itu tontonnya kue kayak uang di bojo neriman. Nek paling bojoku neriman atau njaluk duit, apik bener nyipati. Terus dia akibat rapati kerja. Iku menungso. Jadi bar nyipati bojone neriman atau nuntut, akibatnya sing lanang apa? Kesen. Mulane kiai disipati murid ikhlas, hati-hati loro. Karena itu pasti pikir, wong kiai itu apa? Ikhlas. Jadi iku menungso. Dadi nyipati bener akibatnya. Akibatnya apa? Salah. Iku menungso. Yang bener ya nyifatine bener, akibatnya. Nah, wong Ansor ku ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kalau bangsa apa. Kita tetap ikut perang sama jenengan. Wong Nabi ku suka nang ambek dawuh satu semua. Maka Kanjeng Nabi realistis.
tiang Ansor niku jumlahe meh 200 swidak pinten. Wong Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi mendel. Umar pun Nabi perang di perang mendel no. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarah yang nopo? Ansor. Bersamaan. Saiki wong dolali wong Ansor. Mulane perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar iku golek neh, tapi sing jelas tenak nuzulul Quran niku rata-rata ulama. Tanggal pinten? Itulah. Rata-rata wali songo meyakini di tanggal pinten? Itulah. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia boleh Lailatul Qadar tetap 10. Iku yo oleh boleh iwak. Boleh ora mesti ketemu ya, boleh yo. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Nah 10 akhir bu akhir tenan, bu akhir mulai tanggal 15 iku lama sing mamang. Cuma mamange ora beredar lah wong terus nganggo 10 akhir yo. Pinten? Selingkuh. Padahal nak mau takik-takikan. Lagi mau 29 berarti 9 akhir lah. Repot lah untuk cangkem elek berarti. 9 apa? 9 akhir. Mau ning rumah tenan. Terus kula suwun mangke mati kai ahla Badrin iki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku 1000. Ngono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Quran, tiang kafir ku 1000 dipimpin Abu Jahal. Wong wedok-wedok wayu. Nggawa penari-penari macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka, tapi biasanya ngendikan salah samiatin wa bid'ata asyara rajulan. Dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahqiqkan itu persisnya pinten 303. Lan kula nate mate kai Ashabu Badrin teng ngarepe Ka'bah nggih pas 300 pinten. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngepel, enggak imbang. Ngepere sahabat iki oleh wong rasional iku oleh. Mergo gak imbang. Nggih wong ngepel gak rasional kok oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Maksud perang Badar iku hak, tapi pengikutnya ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakai. Lakai itu ora cocok. Nabi juga rasional. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzur. Dari sebagian sahabat mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wong wis toto-toto tenane, jane tenane. Nabi wong nyen sak dhuwure wali wis iso muka sapa meneh Nabi. Nabi metu. Metu terus jawab ngeten, la akhrujanna walau waqti. Aku tidak perang senajan to dhewean. Akhire sahabat nggih derek Nabi tapi maman tetep. Akhire derek Nabi ambek napa? Maman. Mergo Nabi terus duka, la akhrujanna walau waqti dhewean lah aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawab. Gak pernah yakin menang disebut apa? Ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang turun. Ini gak padha karo nonton kematian. Cacat ya. Jadi cocokan. Mati kan dia matilah. Mati teng-teng matilah berangkat. Iku jenenge napa? Ka'an nama yusaquna napa? Ilal mauti. Iku pengir. Lah terusane ayat wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifataini anna hadawa lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqo napa di kalimat. Dari pangeran dawuh pangeran teng Rasulullah mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng ya jihad tapi sing enteng-enteng. Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Malah kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa mergo ora bayar.
Bahwa gerakan enteng mesti akeh. Mana mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem tidak istighfar urunan. Nah tekane padha iridan yo apik tenan. Wah ora wani wis tutup. Lah pokoke bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho, tapi yo haram lho ngene niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Lah niku purun kula niki mboten apa? Imbang. Iki jenenge wa tawadduna anta ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mendel mawon tapi Nabi mendel tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Boy. Iki ngenang perang Badar. Kepas tanggal 17. Pulau wingi kita peringati. Pulau ini tak hadus bine, maksudnya buatan sugelan mah tanggal 17 bunyi beli pedus, gue pitik, pokoknya buatan kucing lah, ini mesti ini. Perkaranya kayak ngenang, nawa ataku nawa apa deh. Giling-gilingan. Malah yang mau mulai atur kodar, kalau monto, dan jenah di sana boleh. Jadi kalau wingi khatam Quran gitu pas tak bareng malam 17. Jadi kalau wingi mau coba arba'in nawaya khatam terus mau Quran khatam, gitu kalau dungo nangis ya pas malam 17. Tapi niki baturi jenengan Lailatul Qadar gejek golek baturi jenengan ngantos pinten? Tanggal wis. Assalamualaikum. Jadi ora 10 akhir to sampean mulai pecundang to, saiki 9 napa? 9 akhir. Jadi kok sampean barang ora di madzhab. Dadi pokoke melok rame-rame ngono ae repot. Mun niku lho terus cerita. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Jadi muhajirin kabeh mamang Ansor itu pede. Pede ini ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang rawani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora ana apa-apa wedi tak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane ki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra loro, tanok di umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek, sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene, Pak. Lek, sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo biasa takok, maksud takok pimpun tak jawab sing jenenge Abu Jahal ku ndi. Jadi Abdul Rahman takok, Abu Jahal wong kodang wis petarung. Terus takok kenapa gak mentak? Bala kok di aku itu untuk berita dari paling musuhi Nabi ku Abu Jahal sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Dadi aku paling kepengin perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang. Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh caloro santok kalah deh. Direbut caloro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati ti. Abdul Firman wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nah boten percaya dace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dhekne mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda iku penting. Lan bal-balan sing menang sing nom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Ngono urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nah nom tenanan dadi mubalek tuwa zuho tuwa malah nemen oleh mubalek keliru niku walhasil mati 62 ikutnya bab kita buah kami sayyidi wa dzabai ya jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetak sekarang enggak. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. 4 juz. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biar. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf.
Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin, sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek cuma? Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak berso itu. Anak-anak wah nulis sidik benang ber. Hari itu. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah Pak Arifin kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api Pak Arifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa? Kan pertanyaannya. Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mazbuh. Wa yuqalu aisyu mazbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah tayakunu ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun yu bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bayakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak di bab bangsa halal itu kan. Penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, ya monggo. Karena mungkin secara medis, karena mengalami seperti itu, mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah. Ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi.
Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul. Susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwana, Mas Nafis, daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Rifan. Sudah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas Wah. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh, digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang halal, naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Tidak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting, ini pakai model apa? Coba Pak. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan gitu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih klek-klek. Kadang kan apa kejet-kejet itu sudah tunggu SOP jangan lupa. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa B, itu ya nanti nggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirah, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun mahdhah, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin, ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut, kemudian itu belum disertifikatkan wakaf, kemudian nggak ada yang disawang Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah, tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa?
Makanya saya bilang ke Mbak Kiki tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam adab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih ndak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak Pak. Dari hitam putih. Dari hitam putih gitu maksud saya ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sing nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis, nangis Gus. Sekarang saya ikrar bahwa mazhab abah jenengan Ki Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Ki Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana? Akhirnya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kamu. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama abah kok longgar gitu sama anak? Tak cerita ini gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya mbak jenengan mbak amui, tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun saya hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG. Kalau umur sak Arifin Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue job tua nome ya orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Mestinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya kan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus baca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksudnya hanya bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya.
Saya kenal orang kaya kok melihat kayanya, hidup itu tamaknya, ingin dapat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau enggak sama saya, kalau enggak ya wah ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau enggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah lagi kembali lagi, Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya fikih ya lucu, karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun, di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu kadang lucu ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, lam yusalla alaihi. Sarah bilang mergo ora tau urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi kita kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini izlam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atis saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira inda daf'as saniyah fayakhilu al masbuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniyaka latan wa akhudha ghairaha fawran aw saqatat minhu wa akhudha ghairu halan aw qallaba wa qata abiyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah Sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi loh ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya ngisusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin sih, alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh. Cari ayamnya asem mana? Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, lah itu Sarah. Bicara sampai detail itu Sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi masuk yang diandaikan apa?
Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun biikhtiarin wa nutkun biikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kowe serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah agak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, dohtoh kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggu keris nogo sosro, wah itu sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya apa? Keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya betul. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu enggak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat loh apa yang ayam jago itu? Ilatnya ditarik. Ya, itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya. Eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenek Gus. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ya? Jam 10. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 14 kan. Iya. Ya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dohtoh. Loh hewan itu juga kayak manusia loh karena punya hati. Ketika takut saja mati.
Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dohtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh takut sama gak bisa bernafas itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan, Gus, nak disewentak. Iku telelekan, jadi telelekan itu. Apa Pak, Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Menggertak gitu. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah istilah lelekan itu gampang gitu. Lelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kali itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayang kan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin. Sebudi kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya tak baca Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina itu. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirrah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntahal, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sonok fardul masalah. Ya Pak Arifin ya mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kan ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap oh, militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa itu kedua lewat teras ini sembrono. Dan Dawe Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya iku, ngono wae. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Wa jaa lan teko ini cerita kiamat. Kiamat tenang ae ben kira diutang bar dunyane. Wa jaa lan teko sapa Fir'aun pas kiamat Fir'aun teko wamanan wong qablahu kang sedurunge Fir'aun. Oleh teko bil khati'ati wal mu'tafikatu lan kaum mu'tafikat. Oleh teko bil khati'ati lan go kesalahan. Wamang qablahu bahu tegese pira-pira wong sing anut Fir'aun. Wa fi qira'atin lan ing siji qira'at bi fathil qaf wa sukun ilba qira'at kita wamang qablahu. Maksudnya nak sinten Imam Suyuti mirah qira'ah waman ibalah. Eman tegese wong takut gampang ngisi sapa mandu ing Fir'aun nal umame sing pira-pira umat al kafirati kang kafir wal mutafikatu lan pira-pira penduduk mutafikat. Ahluha tegese penduduk mu'tafikat. Wahya te ahluha utawa wahya te mu'tafikat pura kaum Lutin iku perkampungan-perkampungane kaum Lut.
Oleh teko bil khotiati kelan gawa kesalahan. Bil fa'alati tegese kelan pira-pira perilaku, sifate perilaku datil khotai kang duweni salah. Fa'aso rasul rabbi. Mongko durakani sapa Fir'aun lan sakabehane rasul rabbihim ing rasule pangerane kabeh. Luton tegese Nabi Lut wa ghairuhu lan liyane Nabi Lut. Fa akhdamu kang ngalap sapa wa hum ing kabeh akhdatan kelan pengalapan robiatan kang luwahi batas, kang melangkai batas wajar. Zaidatan sing kang luwahi disidati dalam bangete ala ghiriha ing atase liyane ikilah kabeh. Ngalano ing atase liyane hadil akhdah. Inna lamma taqalma. Inna satemene ingsun lamma taqal semangsane lacut, semangsane ora terkendali, mesti lacut ora nurut, ora terkendali apa al-maubani. Ala tegese ngluhuri apa iki lama foko kulisen ana ing sadure saben-saben perkara menal jibali sanging pira-pira gunung wa ghariha lan liyane jibal zaman tufan ing zaman prahara tufan. Ana topan zaman Nabi Nuh dhisik hamalna nggawa ingsun kum ing sira kabeh yakni abaakum ing bapak-bapak sira kabeh. It antum kono te sira kabeh fi aslabihim ing dalem aslab. Iki kuno mana apa? Iko wekas tenan ora iko apa wekas apa ora jelas. Iko wekase kabeh. Bil jariyati ing dalem prau sing mili utawa prau sing ngalir. Ai safina tegese prau utawa kapal. Maknane kowe ku repot, maknane prau nak cilik ra entuk sithik. Di manani kapal. Mosok ana teknologine. Oh, yo nak nyoal ngono kafir halus iki. Bil jariyate ing dalem prau tak kapal. Jare perawa cilik untuk sing prau konten gak untuk sithik. Ya ndari. Tongkang berarti kedonyan nang bakat tongkang. Dari bojo kula protes iki. Gus kaji kok tak wulan pisan. Iku apa kedungsan kok ndi. Saking yakine ra krasan ning omah yo. Ya kedungsangan kok ndi to lah iya. Subhanallah, subhanallah. Lah piye tak gawe jamaah toriko bengok mursite Mbah Habib. Dijakne neraka ora apa-apa kan. Wisata no. Tapi kudu iso metu, ora iso metu jenenge penghuni ora wisata. Ora alumni. Kudu iso metu, Mas. Kayak ngono terus tengok-tengok. Ya rencanane pangeran neraka mau nggo wisata kanggo Islam. Wa imingkum illa wariduha. Mok liwat tok delok, Cung. Pangeran ngongkon delok. Wong ngongkon delok kok manggon. Dadi rencanane pangeran gen neraka iku dahsyat. Terus kowe kon mlaku-mlaku delok. Iku jenenge wa imingkum illa wariduha. Kon liwat delok. Terus entale Gus Habib mursyid wis ora tau ngin neraka. Mpun Mbah, lha piye ning kene apa mlaku terus? Lanjut. Iku jenenge warit apa? Warit itu ora dakhil apa? Liwat itu yo mau delok. Ya ketoke ora enak congak terus e. Malaman. Dadi ora iso. Ngaji saulan pisan pokoke kedungsangan ning ndi ora penting. Sementing omah tambah resik mergo akeh sing ning omah nyapu. Aisafina titik si perahu Allah tikang perahu tak kapal. Ya perahu kapal ya itu. Ali tikang ambil akang lakoni ya Aisafina sopono kun nabi. Wana jalan selamat sopono nabi no huwa yono wamanan wong kana kang ono sopaman mau sertane no biha bisafina. Wakoro kalan kerem sopo albakun wong sing ora munggah safina. Dinas alas pun gawe sopo ingsun hak ing kabeh fi hadil fi'lah utawa fi hadil fa'lah. Iki aku gawe ikilah satu sikap. Wajah te al fi'lah atau al fa'lah itu injaul mukminin itu nyelametno pira-pira mukmin wa ilatul kafirin lan rusak wong sing ingkar. Tak gawe laku manfaat kedhi sira kabeh taskirotan hale dadi peringatan utawa krana dadi peringatan idotan wis dadi nasihat wa ta'ya lan supaya ngapalno supaya ngeling-eling ha ingilah hadil fi'lah wa hadil fa'lah ay waritah fadha.
Tegese supaya ngapalno ha ing hadil fa'lah atau hadil fila apa udunan pira-pira kuping wa yatun kang iso jaga. Hafidhatun tegese wong sing ngapalno ilingan lima maring perkara tasmau kang krungu apa udun ing. Iki kan ngajine sak wulan pisan. Nek kowe kondang tenan niku ngaji kaya Arafah piye. Arafah menangi rino mek menangi bengi mulai ra diarep-arep ae. Nggih kula terangno nggih ben sak wulan pisan mesti uteke wis apik. Preso apa malah kesuwen nyapu. Malah kesuwen nyapu. Ya mudak bento ketoke yo ketoke. Dengsangan. Lah aku kiai tetep sinau ya tenang ae. Kalau terangno nggih, ada niki ilmu tenan ya. Maksudnya kalau terangkan, lughat itu kan ya lughat. Di antara balaghahnya Quran itu kan memilih lafaz, memilih kata-kata, memilih lafaz, memilih apa? Kata-kata. Air itu diturunkan Allah pasti tertib. Ada porsinya, ada pengurusnya. Pengurus itu malaikat-malaikat sing ngurusin apa? Air semuanya tertib. Tapi kanggo nyekso wong nak aire tertib iso disikapi. Jenenge tertib itu bisa disikapi. Nah, bisa disikapi lah. Misalnya kaya laut sing dasar, sing konsisten, malah enak diku selancar. Selancar malah ra iso ning laut sing landai. Itu laut sing ombaknya apa? Besar. Tapi kenapa bisa? Karena konsisten apa? Meskipun dasar polanya konsisten. Untuk menjadi adab itu harus toho. Toho itu lacut. Lacut itu enggak konsisten. Kayak kowe lho jenenge toho. Toho iku maksude ku nak pas istighfar yo nangis, tapi kon ra maksiat yo tangisan. Lho kowe lho tak pengen ngopi, tangisan tenan. Ora eling kopine lho sing adol. Wes dadi ruwet kowe istighfar yo nangis, tapi cara kon medhot biasa maksiatmu yo wis akeh pidato ha. Gak oleh delok MC, ora oleh delok amplop. Nangis, Bos. Nangis tangisan tetep tangisan. Tapi bar delok kok eling yo istighfar, yo nangis. Lha iku toho. Toho itu perilaku sing ora konsisten. Nah, karena Allah itu ingin gambarno banyu iki ora terkendali, diredaksekno toho. Karena Allah ngendikan ketika kondisi normal itu wa min syai'in illa indana khazainu wa ma nunzilu illa bi qadarin maklum. Jadi semuanya itu diukur pakai ukuran yang tepat. Kalau bahasa polisi ini presisi apa? Semuanya sudah diukur tepat. Kalau kowe ngaji sebab ukur. Untuk ilmu ngindari bojo ukur. Teko wis sore bojo wis apik iku jenis diukur. Semuanya sudah diukur. Kalau wis tak ukur, kenapa orang mau sowanan? Wong nganggur-nganggur ngene kiai buka sowanan. Wah. Wong nganggur ning omah musibah, ana kiai buka apa? Sowanan. Bar saiki gak mulai-mulai, tambah. Musibah dipindah no. Nah itu toho. Makanya sepakatannya orang-orang balaghah, lafaz yang dipakai Quran itu tidak bisa diganti karena toho itu memang Allah memaksudkan itu enggak terkendali. Malah nak gambaran Sayyidina Ali malah lucu. Tadi malaikat yang jogo dari Sayyidina Ali. Masuk jari kowe kan malah ra pantes. Malaikat yang jogo banyu ku bingung. Lha iki piye ora sesuai apa? Aturan, ra sesuai protap. Jadi malaikatnya ngowah-ngowah, piye banyu ora terkendali? Apa dibalekno ra iso? Mergo ghadaban Rabbi air wis tersinggung ana wong napa? Duraka, ana wong sing maksiat. Lha iku jenenge to. Makanya terus dalam disiplin kula waca kersane jenengan untuk barokah ilmu. Bulet-bulet lah tak sayang kok nonton bulet-bulet itu. Betul ya kena betul kena. Nah iso. Kan ngedol ya sing ruwet-ruwet. Pokoke sing selamat tuh sing anut kiai. Sing selamat tuh sing anut. Lah anut tok kok gratis. Urung anut jenenge. Jenenge anut iku wis ana. Wah, iku wis mulai. Sing selamat tuh sing anut. Ya iya. Oh, janut tok. Iku ya mulai ra waras. Aku mau diadol-adolan. Oh ya. Loh, kita kok agak yang tersinggung biasa wae. Wis biasa dilakoni kok biasa.
Kalau waca saya baca ini berkali-kali di kitabnya asli ada ruwat ahli balaghah juga baca di beberapa kitab. Saya cek berkali-kali.